Halo semuanya, selamat datang di YouTube channelnya UKMIKA. Seperti yang aku sampaikan di Google Meet kita sebelumnya, aku pengen buatin video terkait materi kita yang tadi siang, yang sebelumnya di Google Meet. Kita latihan buat bikin website ini. Ya mungkin dari teman-teman banyak yang nggak bisa mengikuti. Mungkin dari aku sendiri juga yang terlalu kecepatan untuk ngebahasnya dan teman-teman jadi susah untuk ngikutinnya ya. Nah, jadi nanti kita bakal buat dari permintaan teman-teman yang sebelumnya dari gambar yang teman-teman kirim di grup kemarin ya. Nah, mungkin dari gambar sebelumnya ada sedikit perbedaan juga. Ada banyak mungkin ya kurang lebih seperti itu. Harusnya di sini ada drop down dan ya sebenarnya nggak banyak ya, mungkin bagian situ aja karena itu masih berbentuk gambar dan kita bakal ngubah ke bentuk websitenya. Dan nanti kita bakal upload juga ke hosting gratis ya, mungkin bisa jadi awal buat teman-teman kalau misalkan mau buat website pribadi. Oke, kita mungkin langsung aja. Jadi teman-teman pertama buat dulu folder untuk directory project teman-teman. Misalnya di sini kita buat namanya Lupo. Bebas untuk posisinya, teman-teman bisa save di mana aja. Nah, kalau sudah nanti teman-teman buka pakai Visual Code atau text editor yang ada di laptop teman-teman. Bisa Sublime, bisa Bracket ataupun yang lainnya. Nah, sebelumnya teman-teman perlu persiapkan dulu aset yang udah aku temuin, yang bukan aku temuin ya, yang udah aku siapkan juga untuk teman-teman sebagai awalan seperti itu. Nah, nanti untuk asetnya teman-teman bisa akses di deskripsi video, aku cantumin. Jadi teman-teman bisa langsung download, itu ada di Git. Nah, di Git itu nanti teman-teman tinggal download bagian image-nya aja sebagai permulaan. Oke, di sini udah siap untuk gambarnya ya, untuk gambar yang bakal kita pakai nah nantinya. Oke, kita langsung aja kita buat filenya index.html. Itu nama file yang harus, ini wajib kita pakai untuk menentukan nanti biar ini secara otomatis terbaca sama websitenya, dan itu lebih ngebantu juga waktu kita ngupload ke websitenya. Nah, pertama kita langsung aja ke bagian HTML-nya, kita buat kerangkanya. Nah, jadi kalau teman-teman makainya Visual Code enaknya gitu, jadi kita udah disiapin untuk emmet namanya, kayak template-template yang bisa langsung kita pakai. Nah, di sini kita bakal ganti untuk title-nya misalkan Luko belajar website. Nah, terus di sini kita tambahkan lagi untuk linknya. Ini link yang bakal nanti ngarahin kita ke CSS-nya, style.css. Nah, ini untuk tampilan nanti untuk website kita. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada box nih. Kita di ukuran kita buat website itu kita mainnya box ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini kita lihatnya, nah ini kan ada kotak gede nih. Nah, di sini ada kotak lagi. Di sini ada kotak. Jadi nanti kita main per box ini. Nah, di sini ada pembagian lagi nih di dalam nih. Di dalam kotak yang ini ada yang di sini, ada yang kiri, ada juga yang di kanan.
Nah ini nanti kita mainnya pakai elemen-elemen HTML dasar gitu. Jadi pertama kita bakal buat dulu untuk masing-masing elemen yang ada di sini nih. Oke, langsung aja ya, kita bakal masuk ke sini. Nah pertama kita buat dulu untuk boxnya, misalnya box. Nah terus di sini kita buat container. Nah ini box ini nanti buat bikin yang kotaknya ini. Terus container ini nanti untuk buat ngasih kita jaraknya ini. Ini kan ada jarak nih dari sini ke sini juga nih. Nah jadi biar kita cepat-cepat, aku udah siapin juga beberapa snippet yang mungkin bisa kita. Nah di sini kontainer. Nah selanjutnya kita bakal buat navbarnya dulu nih, bagian yang ini nih. Jadi kita buat dulu kontennya, kita pakai tagnya nav, kelasnya navbar. Oke, sorry ini. Ini kita baru buat bagian navbarnya ya, seperti ini. Nah terus di sini kita bakal buat pengelompokan lagi untuk yang bagian kiri sama yang kanannya di navbar left sama navbar right. Oke. Kalian untuk teman-teman nanti bisa tulis langsung seperti ini. Tapi kalau teman-teman makainya Visual Code, teman-teman bisa pakai emet yang ada di Visual Code. Jadi lebih enak nulisnya, tinggal kalau mau buat div atau A dengan kelas, misalnya A kelasnya link misalnya seperti itu, dia otomatis. Tapi kalau bukan pakai Visual Code atau nggak punya emet, jadi teman-teman harus nulis ulang, misalnya untuk buat link harus seperti ini, kelas misalnya link, terus di sini ref, baru di sini di close, nama linknya apa, oke link misalnya gitu. Seperti ini. Jadi kalau kita misalkan jalankan, nah di sini udah ada link nih. Ini yang barusan kita tulis, dan untuk title yang kita tulis di head tadi munculnya ada di sini. Luko belajar website UKMK. Oke, kita hapus dulu. Nah, selanjutnya kita bakal buat kontennya. Untuk kontennya nanti untuk di bagian navbar left-nya sama yang navbar right. Ini, nah, teman-teman bisa tulis untuk kontennya. Nah, ini untuk navbar logo. Yang navbar logo ini nanti untuk kita letakkan bagian di sini nih, yang maksudnya lah navbar logonya. Jadi nanti ini kita buatnya pakai teks juga untuk kata logo ini yang jadi logonya. Terus di sini ada unordered list untuk tag UL ini, yang nanti namanya kita pakai kelas namanya navbar __ menu. Terus ada kelas list, ada elemen list yang isinya link. Nah ini untuk konten-konten yang nanti akan ada di navigation menunya yang ini. Kalau kita misalkan save, kita lihat hasilnya.
Nah, seperti ini. Ini masih belum ada sama sekali, jauh dari kata mirip dengan yang kita targetkan seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya kita buat konten ini, konten section. Bagian konten section ini nanti kita bakal isi sama yang ini aja nih. Ada teks the home insurance you are waiting for sama sign up and get covered in under 2 minutes. No paperwork, no lingo switch, and bla 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 bla. Nah, ini kita bakal akses nanti pakai semantik elemen dari HTML-nya. Fungsinya semantik elemen ini nanti buat membantu website kita di search engine-nya si Google misalnya, contohnya kayak gitu. Ada banyak sebenarnya untuk semantik web ini, untuk semantik semantik elemen, ada kayak aside, ada artikel, header, itu nanti teman-teman bisa pelajari juga di Google, ada banyak. Nah, sekarang kita ke section konten. Nah, di section konten ini tadi kan ada ini nih, bagian yang ini. Nah, ini kita bakal bagi dua jadinya. Nah, di sini untuk section konten yang tadi, terus kita bakal bagi lagi ini untuk teks, untuk teksnya saja, sama nanti ada lagi untuk formnya. Jadi di dalam kotak yang merah ini ada dua elemen ini. Nah, di dalam elemen yang pertama itu ada teks ini, ada yang satu, sama yang kedua yang ini. Nah, kayak gitu. Jadi mereka setiap elemen yang ada di website kita itu kita ibaratkan sebagai sebuah kotak yang ada di dalam kotak. Entah seberapa dalam kotaknya itu teman-teman sendiri yang bisa atur juga, tergantung dari kebutuhan kayak gitu. Nah, kita pertama, nah di sini kita ada content details sama content form misalnya. Kita buat content details sama content form. Nah, ini kan ada dua seperti yang kita butuhkan tadi. Ada dua kelas. Yang pertama yang details untuk yang ini, content details. Terus yang content form tadi, yang kelasnya content underscore form itu nanti bagian yang ini. Ini form. Terus yang ini detail. Kayak gitu. Oke. Kita lanjut. Nah, baru kita bakal isi untuk details itu ada dua ini aja. Satu untuk teks the home insurance you are waiting for. Terus yang kedua sign up and get covered in under 2 minutes bla 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 bla. Oke. Nah, mungkin teman-teman bisa langsung tulis juga ataupun di copy paste. Yang penting teman-teman bisa paham ya untuk penggunaannya nanti seperti apa. Nah, di sini kita pakai H2 untuk kelas, untuk elemennya ya, dengan kelas detail logline the home insurance you are waiting for. Ini nanti yang kedua ya, untuk apa? Untuk yang ini. Dan untuk paragraf ini, untuk tag P ini itu menandakan elemen untuk paragrafnya. Di sini udah ada juga keterangannya. Nah, baru kita tambahkan juga di content formnya. Di content form
kita butuh ada input sama ada tombol. Nah, untuk formnya kita bakal pakai form input dengan tipe text yang kelasnya nanti form underscore address. Untuk placeholder sesuai sama yang digambar ya teman-teman minta kemarin, untuk semua konten mungkin lebih tepatnya ya, ini masuk ke situ. Jadi placeholder ini bakal muncul di sini teman-teman, yang bakal ngasih informasi ini form apa. Jadi ketika kita ngetik dia bakal langsung hilang, misalnya Yogyakarta kayak gitu. Jadi teman-teman bisa aja ganti di sini untuk placeholdernya apa, misalnya alamat tujuan juga bisa. Nah, kalau kita lihat di sini, kita cek. Nah, di sini udah berubah. Ada placeholder namanya alamat tujuan. Kita balik lagi ke semula. Nah, ini masih dalam bentuk kerangka dasar dan benar-benar jauh dari tampilan yang kita inginkan kayak gitu ya. Mungkin teman-teman nanti bisa lebih paham ketika kita masuk ke bagian stylingnya. Yang ini untuk sebagai kerangka dasar aja dulu kayak gitu. Nah, selanjutnya kita tambahkan ada gambar kan. Nah, gambar yang ada di sini ini kita bakal masukin juga ke dalam websitenya, tapi kita nggak mau ngerusak tampilan aslinya. Jadi kita bakal tambahkan gambar tapi di luar kolom yang ini karena dia udah beda lagi. Kita tambahkan gambar di luar kedua kotak ini kayak gitu. Karena yang untuk semua gambar ini udah beda banget, udah beda penempatannya gitu. Dia udah bukan bagian dari sini. Itu kenapa kita taruh di luar section. Nah, ini kan batas dari konten yang tadi. Nah, kita letakkan gambarnya di luar situ. Jadi, ketika kita lihat gambar kita di sini ada full. Oke, selanjutnya untuk yang terakhir nanti kita namakan aja di sini ada kelas reason ya. Div class reason karena untuk ketiga elemen yang ada di bawah ini. Ini alasan pertama kenapa harus memilih jasa ini, misalnya kayak gitu. Produk ini cover in 2 minutes dan compensate twice as fast an artisan on site in 2 days misalnya. Download your certificate immediately. Jadi ini yang bakal kita bahas nantinya untuk penampilannya, ini yang bakal kita tambahkan. Nah, di dalam sini kita tambahkan lagi kontainer. Kita tambahkan ini container. Ini kan kontainer, biar nanti batasannya semuanya sejajar di sini. Itu fungsinya nanti untuk kontainer kita buatnya kayak gitu. Jadi kita buat div dengan kelas kontainer. Dan kita nanti bakal pakai displaynya untuk kita mau nanti tampilannya sejajar ke kanan dan rata di tengah. Jadi kita buatkan lagi untuk baris kayak gitu, menandakan untuk barisnya. Sebenarnya bebas, nanti dari teman-teman bisa juga ngaturnya satu-satu, tapi preference biar kita lebih enak ke CSS-nya nanti kita makainya yang raw kayak gini. Nanti aku bakal jelasin ke teman-teman kenapa aku buatin perbedaan kayak gini kayak gitu. Nah, di sini kan tadi kita ada 3 item. Nah, kita ke klasifikasi dulu. Di sini ada satu kotak misalnya.
reason item 1, reason item 2, reason item ketiga. Nah, di masing-masing elemen ini, di masing-masing item ini ada yang namanya gambar, ada gambarnya, terus ada namanya, kita anggap aja ini title-nya. Terus di sini juga ada title-nya. Ini ya, ada title. Sama di sini ada title. Dan satu lagi ada description, misalnya kayak gini. Deskripsi dari lebih detailnya terkait masing-masing. Nah, kalau kita perhatiin di sini ada 3 ya. 3 otomatis kita paling tidak punya 3 elemen di satu kotak gini kayak gitu. Elemen pertama ada gambar, elemen kedua ada title, yang ketiga ada deskripsi. Nah, kalau kita balik lagi ke sini, ini kita ada dari codingan yang sebelumnya, ini untuk elemen pertama untuk gambarnya, yang kedua untuk title-nya, yang ketiga untuk deskripsinya. Jadi kalau kita masukkan ini ke dalam sini, kita baru punya satu elemennya. Kita lihat. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan lebih jelas lagi, di sini ada gambar nih. Gambar yang warnanya agak sedikit nggak kontras sih sebenarnya ya. Nah, di sini di bawahnya juga ada teks. Kalau kita misalkan cek untuk gambar ini atau kita kasih background ke websitenya, mungkin bakal terlihat lebih jelas. Background blue misalnya. Nah, ini dia. Jadi gambarnya tadi langsung masuk ke sini juga nih. Sama teks. Nah, karena kita butuhnya 3, ada 3 elemen. Ada 3 elemen, yang satunya lagi gambar jam sama paint ini gitu. Jadi kita tambahkan lagi dengan kelasnya reason item itu tetap kita pakai, item icon, item title, item dash. Jadi enaknya kalau kita pakai kelas itu kita bisa pakai sama berkali-kali kayak gitu. Jadi di sini bakal mempermudah kita waktu kita tampilannya nanti. Nah, kalau teman-teman perhatikan, item title ini ada 3 nih, 1, 2, 3 masing-masing. Ada icon juga 3, di masing-masing itu sama kayak yang item description juga. Nah, dengan adanya kesamaan dan mudahnya kita menggunakan kelas ini memudahkan kita saat mengatur tampilannya. Jadi untuk kerangka dasar kan kita udah jadi nih, kerangka website kita udah jadi, kita udah punya. Sip. Nah, baru setelah itu kita bakal buat nih untuk tampilannya, untuk gimana sih biar dia cantik kayak gini gitu. Wah, websiteku kok jelek banget sih, tombolnya gini-gini doang, linknya kok kayak list biasa gitu. Nah, kalau itu bisa diaturnya ada di CSS teman-teman. Jadi kita buat dulu file CSS-nya, nama filenya style.css. Kenapa style? Jadi karena di sini kita makainya namanya style.css karena kita nargetin di sini yang file CSS yang ini. Kalau kita misalkan namanya main.css, di sini juga harus main.css kayak gitu. Jadi harus sama nama CSS sama targetnya ini. Terus untuk gambar ini kan kita karena nargetinnya mau gambar yang udah ada, jadi kita harus pakai kita isi di atribut source ini, src. Jadi di sini icon 1 misalnya. Terus di sini ada icon 2. Yang ini juga sama icon 3 gitu.
Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian styling. Nah, di styling ini kita bakal pertama ini kita atur dulu, kita import dulu font yang bakal kita pakai. Kita ambil dari font.google.com. Jadi teman-teman di sini bisa pakai bebas, free for komersial. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya kena denda atau kena hak cipta gitu. Karena di sini kita bebas memakai, kita bebas punya kebebasan untuk memakai font yang ada di sini. Mau dipakai di website, mau dipakai di mobile. Nah, kita di sini nambahkan yang reguler, yang medium, semi bold, sama bold. Kalau teman-teman mau pakai yang ekstra juga bisa. Ini nanti kita import. Teman-teman bisa milih mau pakai yang link atau yang import. Kalau kita makainya yang import, kita nanti tambahkannya ada di sini di bagian CSS-nya. Nah, dia masuk ke file CSS. Tapi kalau kita makainya link, kalau link kita nggak bisa nambahkan di sini. Tapi kita tambahkan di bagian HTML kita di kerangkanya. Kita masukkan ke sini gitu. Mungkin sebelumnya. Jadi ingat teman-teman, kalau kita buat aplikasi, itu program kita bakal dibaca dari atas ke bawah. Jadi kalau misalkan kita mau atur fontnya dan kita pakainya di CSS-nya, kita harus atur dulu nih. Kita harus baca dulu. Oh, ternyata ada font baru nih kayak gitu. Harus tahu kayak gitu. Kasih tahu dulu file website kita. Aku ada font, silakan dipakai. Nah, kalau kita udah pakai, baru kita kasih, baru kita pakai di main.css-nya kayak gitu. Tapi untuk saat ini kita pakainya yang di main.css dulu kayak ini. Nah, selanjutnya kita tentukan warna yang bakal kita pakai di website kita. Ini lebih ke preference dan lebih mempermudah juga ya, kita pakai root aja. Ini untuk mempermudah teman-teman nanti juga untuk pengembangan misalnya. Jadi kita buat variabel ya istilahnya di sini. Sama kayak bahasa pemrograman lain, tapi ini khusus CSS. Jadi kalau kita mau buat variabel, kita harus pakai double dash ini dulu, baru nama variabelnya apa misalnya. Kita namai PC atau primary color ya. Primary color, warnanya ada di sini. Oke. Nah, ini. Untuk primary colornya kita pakai ini. Kita copy juga yang lainnya. Ini untuk backgroundnya ya. Nah, background satu ini nanti kalau teman-teman perhatikan di websitenya ini ada dua warna. Yang sini ada light blue ya, kita anggap aqua mungkin. Terus di sini ada kayak agak keputihan, agak lebih putih tapi sebenarnya nggak pure white gitu. Oke. Selanjutnya kita bakal ngereset nih semua yang ada di elemen dasarnya ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini masih ada jarak-jarak. Nah, kita mau ngehapus dulu dan kita biar kita bisa kerja dari nol, kita buat olah semuanya dari nol sesuai keinginan kita. Kayak di sini masih ada jarak nih sedikit nih. Jadi untuk ngeresetnya kita pakai asterisk tadi atau tanda bintang. Kita hapus semua paddingnya. Padding itu kita pakaikan 0. Terus margin 0. Nah, ini bakal menghapus semua padding tadi. Nah, kalau tadi masih ada jarak, ada kelihatan jarak di antar gambar sampai ujung desktopnya. Ini sekarang udah nggak ada. Terus untuk ukurannya kita pakai box sizing, kita pakai border untuk menentukan dia acuannya yang mana kayak gitu. Nah, baru kita tentukan fontnya, font family. Oh ya, untuk
Di sini di bagian sini kita juga bisa ngatur font family-nya, misalnya nggak cuma untuk warna kayak gitu ya. Misalnya fontnya di sini kita pakai Papin, yang kita mau pakai ini kan namanya Papin nih. Kita ambil ini misalnya namanya Papin, sama cadangan lagi kalau misalkan font ini nggak ada misalnya. Namanya apa? Sans serif. Jadi ketika kita mau pakai font ini, kita manggilnya pakai var, terus nama variabelnya apa gitu, font. Nah, ini udah berubah nih fontnya. Kalau kita cek di inspect element, kita dapat jenis fontnya di sini, font family, font var nih kan. Tapi ya di situ ada informasi lebih detail lagi terkait apa yang kita pakai gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ada Popin sama sans serif gitu. Oke, selanjutnya kita bakal ganti background untuk bodinya. Background warna tadi di sini kita pakai warna yang light blue tadi ya. Wih. Oh ya. Kita atur back color, itu kita pakai variabel bg1 misalnya. Nah, kalau kita save, kita udah dapat warna background yang sesuai dan gambarnya kita lebih kelihatan lagi kayak gitu ya. Ini kita udah nggak pakai juga sih, koneksiku keputus guys. Nah, sekarang kita buat boxnya ini dan kita letakkan di tengah gitu. Oh, oke. Sedikit tambahan, ini kita ngatur juga di bagian teks HTML untuk seluruhnya. Terus kita atur ke tingginya berapa, kita pakai 100% dari layar desktop ini gitu. Jadi nanti tingginya bisa kita gunakan 100% itu. Nah, kita tambah di sini, kita baru ke bagian sebentar. Nah, ini dia. Nah, baru kita sekarang bagian boxnya. Di bagian boxnya ini kita atur ukurannya 90% dari device-nya ini. Nah, ini ukurannya ini udah 90%. Kita misalnya kita belajarnya gini aja. Ini kalau teman-teman mainnya pakai inspect element itu harus lebih enak kita kenalin codingnya ya, jadinya untuk mengenal website kita atau untuk debugging misalnya. Nah, tadi kan kita masuknya ke bagian box. Kalau teman-teman lihat di sini, ini CSS yang kita tambahkan tadi, yang ada di sini. Ini sama kayak ini, yang width, background color, margin, border radius, sama ininya. Jadi kita cek, misal kita buang box shadow-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk shadow-nya langsung hilang. Itu bakal ngatur box shadow itu untuk menentukan background bayangannya, border radius. Nah, di sini untuk ngatur rounded-nya.
marginnya. Nah, ini marginnya kan tadi posisinya kalau kita aktifkan dia posisinya tepat di tengah layarnya kayak gitu. Di sini ada jarak sedikit, di sini juga ada jarak, tapi posisinya tepat di tengah gitu. Nah, untuk di atas ini ada 100 pixel, tapi di bawah juga ada 100 pixel. Nah, fungsinya di sini kalau kita ngaturnya dua, yang digit pertama ini untuk margin di bagian atas sama di bagian bawahnya. Sedangkan untuk yang auto ini untuk bagian kiri sama kanannya kayak gitu. Dia otomatis mengikuti. Nah, kalau untuk background ini bakal sama kayak yang di body sebelumnya, dia bakal ngatur warna background dari kotak yang kita buat ini. Nah, untuk size ini kita ngatur, kalau enggak dia full. Jadi kita bisa ngatur bebas, misalnya kita mode-nya 80% atau 30% gitu, untuk lebar dari websitenya. Gak cuma pakai persentase, sebenarnya kita bisa juga pakai pixel kayak gini. Kita maunya 500 bisa juga, misalnya 1000 pixel kayak gini bisa juga kayak gitu. Jadi ada banyak sebenarnya yang bisa kita pakai, ada yang 100 VH untuk width-nya atau VWake gitu. VWake tergantung kita makainya device-nya kalau kita pakai VWake. Tapi kita makainya persentase. Nah, enaknya juga kalau kita pakainya ngedit CSS-nya ada di sini. Kita nggak cuma kita bisa copy, tapi walaupun ini misalnya kita ubah, ketika kita refresh lagi, ini balik ke normal kayak gitu. Ini balik lagi seperti semula, seperti aslinya, karena di sini untuk ngebantu kita ngedevelop websitenya kayak gitu. Nah, ini kita lanjut. Kita udah siapin boxnya. Selanjutnya kita bakal buat kasih kontainer tadi. Nah, kontainer ini nanti posisinya relatif. Sebenarnya dia masih satu baris, tapi dia di atasnya kayak gitu. Ini untuk ngebantu kita nanti untuk di image-nya ini kayak gitu. Jadi kita masukin ke websitenya, ke CSS kita. Kalau kita perhatiin di sini udah ada jarak lagi nih, yang bagian kontainer di sini. Yang punya kontainer di sini juga ada jarak. Di sini juga sampai bawah. Jadi konsisten kayak gitu untuk jaraknya. Oke. Di sini kita cek dulu. Kontainer. Oh, di sini ketinggalan nih. Kita buat kontainer. Oke, ini teman-teman bisa tambahin kelas kontainer. Nah, jadinya sama dari atas sampai bawah posisinya. Nah, kalau gambarnya kita nggak usah pakaikan kontainer karena nanti memang full kayak gini. Oke, itu udah dapat. Selanjutnya, nah di sini kita makainya paddingnya di atasnya itu ada 20 pixel, di sini 20 pixel dari jarak yang ini. Terus di sini ada 50 pixel, nanti di sini juga ada 50. Nah, selanjutnya kita styling nih untuk daftar ini, listnya kita pakai biar untuk mempercepat. Nah, di sini kita atur navbar. Navbar ini kan kita nargetin untuk kelas navbar ini. Oke, gitu. Kita split aja. Split. Navbar. Nah, di sini kan ada navbar nih. Nah, display flex ini yang bakal di sini navbar
display flex ini yang bakal ngebuat kedua ini nanti, ini kan ada dua, yang kiri sama yang kanan, ini nanti bakal jadi mengarahnya ke kanan untuk dibuat jadi baris, karena display flex itu base nya baris. Jadi kalau tadi kita nggak make, misalnya kita matiin lagi yang ini, dia masih ke bawah nih, masih ada di bawah, dia buatnya kolom baris kayak sini, masih dalam bentuk kolom lebih tepatnya, jadi dia masih ke bawah arahnya. Tapi kalau kita aktifin, dia dibuat sebagai baris, udah beda lagi. Nah, misalnya ini. Nah, ini. Jadi dia ke kanan. Oke. Nah, kalau udah gitu kita lanjut ke sini. Nah, ini kita nargetin untuk yang linknya. Ini kan masih warnanya biru nih. Nanti kita maunya harusnya ini warnanya hitam kayak gitu. Nah, ini kita atur di sini nih, navbar T, untuk semua link yang ada di bagian navbar aja kayak gitu. Kita masuk ke sini. Nah, ini untuk mengarahkan elemen link atau elemen anchor yang ada di kelas navbar aja kayak gitu. Jadi kalaupun kita ada, misalnya di sini ada link nih, di sini ada link, kita buat mobile misalnya di sini contoh ya, terus kita ngatur di sini warnanya hitam, dia nggak bakal ngaruh gitu, nggak bakal ngaruh ke di luar navbar itu. Jadi ini bakal ngaruh cuman bagian link yang ada di dalam elemen navbar ini. Jadi kalau kita misalkan buatnya A gini, ini bakal ngaruh ke semuanya kayak gini. Tapi kalau kita nentuin, kita nargetin yang navbar yang mana sih, anchor yang mana sih gitu. Oh, kita maunya yang ada di dalam navbar ini aja gitu. Nah, misalnya kayak gini. Jadi ini bakal ngacu ke yang ini aja kayak gitu, dan dia nargetin yang ini, cuman bagian ke yang ini aja, yang ini, yang ini, dan ini. Tapi dia nggak bakal ngaruh ke yang luar ini, kayak ini dia nggak bakal mempengaruhi gitu, nggak bakal berefek. Jadi kalau kita cek yang tadi di dalam navbar dia warnanya hitam, tapi yang di luarnya dia warnanya biru kayak gitu. Oke, kita lanjut ke navbar. Nah, ini kita ngatur juga, karena di sini ini kan navbar left sama navbar right, tapi dipisah dengan tanda koma. Jadi kalau dipisah sama pakai tanda koma, jadi kita mau ngasih efek yang sama ke elemen yang berbeda kayak gitu. Jadi kita targetnya kayak gini. Ini kan ada navbar left. Kok nanti aku mau ngasih efek kedua benda ini deh, kedua blok ini, tapi dengan codingan yang sama kayak gitu. Nah, kalau kita perhatiin di sini masih berbentuk kolom, masih ke bawah kayak gitu untuk masing-masingnya. Misal, teman-teman bisa lihat ini masih ke bawah, yang ini juga masih ke bawah. Jadi kita maunya semua ada logo-logonya di sini, logo di sini, terus produknya ke sini, servisnya ke sini kayak gitu ya, dan seterusnya. Terus yang ini ada di sini, ini lagi ada di sini kayak gitu. Jadi kita pakai yang ini, display flex, terus align item center, biar semuanya sejajar. Nah, ini udah di posisinya ada di tengah. Oke, ini udah di tengah. Selanjutnya kita arah ke logo dulu nih. Oke. Nah, dari logonya kita mau
kita mau ini warnanya biru dan lebih tebal daripada yang lainnya kayak gini. Kita pakai yang ini aja. Kita mau mengakses link yang ada di bagian navbar, dan itu ada di dalam bagian kelasnya si navbar logo ini. Oke. Nah, ini untuk ketebalannya kan tadi kita udah ngatur ketebalan yang kita pakai. Yang di sini ada 400, 500, 600, 700, 800. Jadi kita aksesnya di sini di font weight, property font weight kayak gitu. Kalau kita mau ngatur ukuran teksnya, kita bisa ngatur pakai font size. Nah, ini ada margin rate-nya untuk ngatur jarak dari logo ini ke elemen yang lainnya kayak gitu. Oke. Kita cek. Oh, di sini ada yang kurang, teman-teman. Pantesan ada garis. Kita tambahin di sini nih. Text decoration none. Jadi nggak ada lagi garis bawah yang ada di masing-masing link. Kita hapus. Nah, selanjutnya kita mau, nah seperti yang aku bilang tadi, kita mau masing-masing link ini ada di sini, yang ini ada di sini, servisnya ada di sini, dan seterusnya. Tapi kita juga nggak butuh nih yang apa balet ini atau tanda ini ya untuk kalau list kayak gitu. Kalau teman-teman sering gitu. Kita nggak butuh ini. Jadi untuk ngilanginnya kita akses dulu nih, kita mau ambil list yang ada di bagian navbar menu. Nah, display inline block ini yang bakal ngeubah posisi dari masing-masing list tadi, dan list style none ini yang bakal ngilangin tanda-tanda hitam atau bullet listnya yang tadi, misalnya kayak gini. Jadi yang ini diakses karena ada display inline block kayak gitu. Terus hilangnya tanda-tanda yang bulat tadi yang harusnya ada di sini itu karena kita pakainya apa yang tadi list style gitu ya. Kita ada yang namanya list style none. Jadi kita ngilangin, kita nggak mau ada style apapun di dalam websitenya kayak gitu, di dalam listnya kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita perhatiin di sini masih udah ada jarak-jaraknya nih. Kok ada jarak, tapi kalau di sini nggak ada kayak gitu ya. Nah, ini kita atur di bagian anchor-nya tadi, di bagian L-nya itu, elemen anchor. Jadi untuk tag A ini maksudnya tag anchor ya teman-teman, untuk nah ini hyperlink anchor untuk mengarahkan kita ke bagian yang lain. Jadi kalau kita di sini ngasihnya, oh ya ini kita hapus dulu, untuk mengarahkan kita nanti mau ke yang lainnya atau gimana gitu. Oke, kita lanjut. Misal kita di sini tambahkan yang di sini ya. Paddingnya seperti yang aku bilang tadi, kalau dia ada 2 digit, ini untuk atas dan bawah yang pertama, yang kedua itu untuk yang kiri dan kanan. Kalau dia 1, ini untuk semuanya, dari atas, kanan, bawah, dan kiri itu sama 10 pixel semua. Misalnya kita cek, nah ini udah 10 di atas 10, di kanan 10, di bawah 10, di kiri 10. Jadi kalau kita aturnya gini, nah di sini udah beda jaraknya.
Nah, border radius ini ada 5 pixel, mungkin nggak kelihatan karena nanti kelihatannya ketika ada hover kayak gini, ada apa, ketika mouse diarahkan ke sini kayak gitu. Nanti kita setting lagi, itu ada di yang beda lagi. Kita pakai yang namanya pseudo class apa pseudo element gitu. Nah, baru kita buat, tadi kan kita mau setiap linknya ada perubahan warna background yang kayak gini, yang lebih tua gitu. Jadi kita akses ke navbar link. Nah, ini untuk elemen ini sama sebenarnya, yang ini sama yang di sini. Cuman bedanya kita nentuin di sini yang navbar menunya ini kita ganti pakai navbar left, karena nanti di bagian navbar left ini kita mau semua ini bisa berubah, tapi kecuali yang ini. Kalau kita mau pakai yang itu, kecuali yang terakhir ini, karena ini masih ada 2 elemen, jadi kita cuma pakai first child aja kayak gitu, yang anak pertama dari elemen list yang tadi. Nah, kalau misalkan kita nambah list di sini juga dia nggak bakal ngaruh gitu, karena kita cuma target untuk yang anak pertama aja. Misalnya kayak gini. Nah, di sini. Jadi yang kedua sama yang ketiga dan seterusnya itu dia nggak bakal ngaruh, karena cuman yang anak pertama aja yang bakal dapat elemen itu. Tapi kalau kita nggak make first child ini, dia bakal ke semuanya. Nah, ini juga ada kayak gitu. Fungsinya nanti teman-teman bisa perdalam lagi apa sih untuk konsep-konsep CSS-nya. Yang penting untuk saat ini teman-teman perlu fokus ke bagian ini aja gitu ya. Oke, kita hapus lagi. Nah, sip ya. Nah, kita udah ngatur warnanya. Sekarang kalau kita perhatiin kayak gini, ini kan harusnya yang my account sama get insert starting ini adanya bagian sini nih, kayak gini, kayak yang aslinya harusnya seperti ini, tapi kok di sini masih diam di sini kayak gitu. Kita atur di bagian marginnya, jadi kita bakal geser ini secara otomatis bagian kirinya, kita geser dari kiri ke kanan otomatis, entah ukurannya berapa gitu. Jadi kita pakai margin left kayak gini, kita nargetin navbar kelas navbarnya yang right. Nah, ini kan ada nav, kalau kita perhatiin di sini ada nav, di sini ada navbar. Nah, kita maunya yang navbar right, berarti kita ngarahkan ke sini. Nih, ada navbar right nih. Kayak gitu. Nah, kita mau dorong nih, dorongnya yang sebelah kiri aja gitu. Otomatis lah berapapun ukurannya kayak gitu. Nah, kalau kita lihat, nah ini jadi otomatis dia, walaupun dia diperbesar lagi, dia bakal secara otomatis ataupun diperkecil menyesuaikan kayak gitu, ukuran jaraknya seberapa sih. Oke, kita udah dapat untuk bagian navbarnya. Sekarang tombolnya ini kan seharusnya tombol nih, dan harusnya berubah warna juga ketika kita mengarahkan kursornya ke situ. Jadi kita akses bagian nav buttonnya ini yang ada di navbar. Oh, di dalam navbar ada nav button, jadi aku mau ngakses nav buttonnya aja kayak gitu. Jadi kita makainya yang ini. Nah, di bagian navbar right-nya, navbar right. Nah, di dalam navbar right ini itu ada nav button gitu. Kalau teman-teman mau lebih spesifik, sebenarnya bisa juga navbar
kayak gini. Ini untuk lebih spesifik lagi, tapi di sini kita pakai yang navbar right sama langsung ke nav button. Jadi ukuran border radiusnya ada 10 pixel. Kalau kita cek di sini, nah ini udah jadi. Kalau kita cek dari inspect element, misal kita inspect, nah kita cek nih bagian button, nav button. Nih, kalau kita hilangin, ini dia. Ini. Terus kalau kita ngatur warnanya, colornya, ketebalannya. Nih, kalau kita pakai misalnya di sini kita ganti pakai 800 deh. Nah, tebalnya udah beda lagi gitu. Kalau kita ke 400, nah itu fungsinya kita tadi milih font weight-nya gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Sip, udah jadi nih, tinggal kita ngasih hover. Ketika misalnya kalau kita lihat di sini, nah ini warnanya beda nih ketika mouse-nya diarahkan, tapi kalau yang di sini masih belum. Nah, kita pakai sudah elemen hover lagi tadi. Nah, sama kayak yang link tadi, ini kan ada nih. Yang penting kalau ada kita mau ngasih efek setelah kita ngarahin mouse-nya, nanti kita pakainya yang hover kayak gini. Harus kita tambahkan titik 2 terus hover. Jadi kita cuma nambahin background aja sih. Kita tambahin backgroundnya, kita cek. Nah, udah berubah. Oke, itu udah cukup, udah selesai. Selanjutnya kita ke content stylingnya. Content styling di sini kita pakai ukurannya ada 100 dari margin top. Ini margin top, jarak antar elemen dari atas. Terus ukurannya cuma 50%. Jadi kita ambil 50% dari layar ini aja. Ini dari layar yang kita pakai. Oke. Ini kalau kita lihat posisi teksnya tadi ini lebih kecil dan jaraknya lebih tinggi lagi gitu. Lebih jauh. Selanjutnya kita kasih margin. Nah, ini untuk content details. Kalau konten tadi, nah yang ini dia nargetin langsung ke semuanya teman-teman. Yang ini dia langsung ke bagian section ini. Semua ini bakal dikasih efek yang sama kayak gini. Dia bakal ngedorong dari atas, nge-push ini antar jarak ini ada 100 megapiksel kayak gitu. Terus untuk lebarnya cuma 50% dari layarnya kayak gitu. Misalnya ini layar penuhnya ya teman-teman. Jadi dia cuma ngambil 50%-nya aja. Gitu. Kalau misalnya kita ngasih margin lagi di sini, nah untuk ini kita bakal mengakses yang bagian content details-nya aja yang ini. Nah, bakal ngaruhnya ke content details ini aja kayak gitu. Ini bakal ngaruh ke sini doang. Kalau kita lihat di sini ada margin. Nah, margin di sini cuman ada 4 nih. Kok 4? Tadi biasanya 2. Nah, kalau teman-teman nanya gitu. Nah, aturannya kalau di sini itu biasanya 4 di atas, kanan, bawah, kiri. Jadi searah jarum jam teman-teman. Jadi kalau marginnya, kalau kita misalnya margin terus ada 4 ini yang kita kasih efek itu ada top dulu, terus right atau kanan, terus bawah, baru kiri gitu. Jadi 40 ini bakal ngefek di bagian bawah aja, sedangkan yang lain ini 0 kayak gitu. Kalau kita perhatiin
apa sih yang didorong? Nah ini jarak antar ini. Kalau kita nggak aktifin, nah jadinya dia mepet gitu. Jadi kita tambahin margin cuma di bagian bawahnya. Sebenarnya nggak cuma ini, kalau kita misalkan bisa juga spesifik kita mau margin bottom misalnya. Kita mau ngasih efek ke bagian bawahnya doang, kita bisa pakai margin bottom 40 pixel. Nah ini juga sama teman-teman, kita ngasih efeknya cuma di bagian bawah aja. Oke, selanjutnya kita mau, nah di sini kita mau ngakses konten details yang elemen H2, terus yang punya kelas detail logline kayak gitu. Kita mau ngatur di sini ukuran teksnya itu ada 50 pixel. Kalau di sini kita lihat, nah ini kan kecil nih. Kita mau sebesar ini, terus ketebalannya itu 600. Kalau ini kan beda nih. Terus line height ini sama kayak jarak antar baris kayak gitu. Tingginya seberapa sih? Kalau teman-teman sering mainnya di Office pasti biasanya kayak ngatur 1,5, 1 atau 2 misalnya gitu. Nah, kita masukin, kita baru dapat nah segini. Ini the home insurance you are waiting for. Kita bisa ngatur juga, misalnya kita mau pakai 800 yang tadi, itu tebel banget nih. Nah, tapi kita tetap aja 600, dan height-nya 45. Oke. Nah, sini kan masih mepet juga nih. Kita lanjut ya. Nah, tadi kan mepet. Nah, kita pakai ngakses yang margin detail ini. Ini kan margin details nih. Margin details. Margin details itu yang ini nih. Apa? Kita mau ngakses detailnya gitu ya. Nah, ini kan ada detail paragraph. Kelasnya namanya detail description. Jadi, nah ini ada di content details, di dalam content details. Dalam content details ada yang namanya class detail description. Jadi yang ini lanjutnya ke sini, terus yang ini bakal lari ke sini gitu teman-teman. Jadi yang cuma diakses, yang bakal ngefek ini nanti cuma bagian yang detail description ini aja. Kalau kita cek, iya, teman-teman bisa lihat tadi ada sedikit jarak ya. Nah ini udah ada jarak. Itu mungkin udah cukup untuk yang di sini udah cukup nih untuk bagian konten detailsnya. Kita lanjut ke form yang ini. Formnya nanti kita bakal akses dari konten ini. Jadi dia udah beda kotak lagi, udah beda nih, udah beda sub, udah beda blok sama yang dua ini. Dia ada blok baru lagi nih, namanya blok content form. Kalau misalkan kita mau akses ini, jadi kita, nah kayak di sini nih, kita mau aksesnya cuman bagian form addressnya yang untuk inputnya ini, kelas ini misalnya content form, terus kita mau akses form yang address misalnya. Address, kita mau apa nih, misalnya di sini kita mau ngasih jarak, terus ukurannya lebih gede kayak gini. Tapi kalau di sini masih mepet banget, dan itu fungsinya di CSS. Kita atur ininya, kita atur paddingnya. Nah
Nah kalau kita cek ini udah bakal membesar nih. Kita lihat nanti dari inspect elemen fungsi-fungsi masing-masing kayak gitu. Nah ini nih, jadi udah ada jaraknya, udah lebih enak lah dari yang sebelumnya, udah ada bordernya juga. Nah, kalau kita cek, kita misalnya targetin ini nih. Nah tadi ada padding. Nah paddingnya tadi kita cuma ngatur 10 dari atas ke bawah, dan kiri kanannya itu ada 30 gitu. Ukurannya 60% kayak gini. Jadi normalnya itu cuma segini teman-teman. Tapi kalau kita bisa kita mau ngatur, kita bisa juga gitu. Border radiusnya kita untuk ngatur seberapa roundednya biar nggak ini. Nah ada outline nih, outline none. Kalau kita matiin, nah teman-teman bisa lihat ada border, atau garis ini yang hitam-hitam ini bakal ngaruh juga. Nah, itu. Jadi kalau ini aktif, ini nggak bakal muncul lagi outline yang tadi. Nah border ini kalau kita lihat di sini ada border 1 pixel solid gitu. Nah kalau nggak ada, jadinya gini teman-teman, malah nggak enak gitu dilihatnya. Gitu teman-teman. Itu kita lanjut ke bagian tombol nih kayaknya nih. Nah untuk fokusnya nih, ketika kita fokus, sebenarnya nanti ketika ini kan masih nggak ada, tapi kalau kita cek yang ini, nah ini aktif nih, menandakan aktif, bordernya warnanya beda. Jadi kita pakai sudut elemen yang bagian ini nih, fokus ini gitu. Jadi ini nanti untuk border ukurannya 1 pixel, terus tipenya solid, nanti warnanya abu-abu gitu. Jadi kalau kita cek, nah udah berhasil. Oke, baru kita ke buttonnya. Buttonnya ini sama kayak yang di navbar tadi ya, itu yang bagian button yang ini kurang lebih sama. Nah cuma nanti ada bagian di margin leftnya ini sama, ya itu aja margin left. Sama di sini untuk hovernya warnanya sama. Nah ini hovernya sama banget, untuk warnanya sama yang ada di button sebelumnya. Nah, ini gitu teman-teman, jadi sama. Ini untuk button get price. Kalau kita cek, kita udah dapat ada jaraknya juga. Untuk paddingnya ini, padding antar teksnya ini ada 30 pixel di sini, 30 di sini, 10 di atas sama di bawah gitu. Terus warna teks. Nah kalau color ini properti yang bakal ngatur warnanya. Dia bakal ngatur warna dari websitenya, warna dari teks di websitenya maksudnya. Jadi kalau kita ngatur, misalnya kita ganti di sini pakai crimson misalnya, warnanya bakal beda di sini. Nah, kalau kita ngaturnya green, berubah lagi yellow misalnya, atau apa yang lainnya bisa juga. Atau bisa juga misalnya RGB 78 misalnya, 20, 100 kayak gini. Nah dia berubah juga macem-macem lah. Jadi nanti bisa juga di sini warnanya gitu teman-teman. Jadi color ini bakal mempengaruhi teks yang ada di elemen white. Oke. Background color ya sama, untuk ngatur background. Border radius untuk keruncingannya sama, margin left ini kita dorong biar nggak terlalu mepet di sini teman-teman. Jadinya kalau kita nonaktifin, nah ini mepet banget. Terus ini untuk hover, biar ini aktif ketika mouse-nya, kursornya masuk ke situ. Nah
kita balik lagi, kalau kita perhatiin di sini deket nih, dan ya kita lihat aja jarak antar ini ada nggak terlalu jauh, tapi kalau yang ini malah jauh banget nih, karena masuk ke dia batas dari gambarnya itu ada di sini teman-teman, tapi dia nggak bisa dinaikin jadinya. Nah, dia udah beda kayak gitu. Jadi kita mau naikin secara paksa dengan bantuan CSS ini kayak gitu. Untuk CSS-nya kita ambil content image. Nah, kita tarik marginnya 200 naik ke atas kayak gitu. Kayak gini. Jadi dia dipaksa dikurangin marginnya yang di bagian atas 200 pixel kayak gitu. Jadi di margin itu ataupun di padding itu kita bisa ngatur pakai minus juga teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian reason nih, udah beda nih, udah masuk ke yang terakhir. Yang ini nih kita bakal buat yang ini nih. Kita buat yang ini nih terakhir nih. Kalau udah ini udah selesai, kita langsung ke uploadnya nanti. Oke. Nah, kita atur di sini. Nah, untuk backgroundnya kita pakai primary colornya yang di sini. Terus margin topnya kita naikin dikit biar nggak terlalu jauh kayak gitu. Jadi kalau teman-teman cek lewat sini, kalau kita masuk ke sini, ini kalau kita nggak pakai margin topnya, nah dia ada jarak sedikit nih, jadi kita paksa naik dikit biar dia pas. Nah, kita ngasih border radius karena ini udah blok baru nih, kalau kita nggak pakai dia bakal runcing juga. Dan untuk paddingnya ini 20 untuk masing-masing di semuanya gitu. Terus colornya white, warna teksnya nih, ini kan kita ini masih hitam nih, kalau kita aktifin warnanya putih gitu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada row. Nah, fungsi row ini cuman buat ngubah yang tadinya, nah ini kan masih di bagian ke bawah semua nih, jadi kita mau mereka ke samping kayak yang di sini. Kita mau semuanya ke samping sini, nggak ke bawah kayak gini. Itu kita tambahkan CSS ini, display flags, justify content. Ini kita maunya semua kontennya itu ada di tengah. Nah, gini. Oke. Kita udah dapat dengan ukuran yang lebih kecil juga. Ini menyesuaikan teman-teman. Jadi kalau kita cek flex misalnya, sini kita pakai reason row. Sini udah ada nih. Nah, dia udah menyesuaikan sendiri yang bagian item-itemnya ini, menyesuaikan ukurannya kalau kita pakai flex. Nah, ini kan udah ada nih, dia bagiannya row. Kalau teman-teman lihat ada birunya, itu batasan dari elemen itu, elemen yang div row ini. Nah, terus kita nargetin masing-masing item ini, kita mau ngasih margin jarak. Nah, ini kan dikit banget nih jaraknya nih, sama nggak ada jarak nih dari sini elemen yang satu, item 1 sama item 2, 3 ini. Nah, ini kan mepet banget ya. Kita mau ngasih jarak yang di sebelah kiri sama kanannya, terus warnanya putih, text align-nya center, jadi ini di tengah-tengah semuanya kayak yang di sini. Ini kan di tengah nih, kayak gitu. Kita nargetin bagian row reason-nya. Nah, selesai, ini udah di tengah. Baru kita mau ngatur ukuran ininya, ikonnya
Terus untuk title-nya kita copy aja semuanya. Ini yang terakhir. Nah, kita mau iconnya ukurannya cuma 64 pixel. 64 pixel. Nah, ini udah lebih kecil. 64 pixel. Terus ada jarak ini. Kalau kita lihat dari sini, content reason container row. Nah ini kan udah ada nih. Jadi untuk yang agak merah itu kalau teman-teman lihat itu masuk ke bagian padding. Kalau teman-teman margin ya, ini margin. Nah ini nggak ada paddingnya, berarti nggak ada bordernya. Nah kalau teman-teman buka lagi, ini masing-masing ada marginnya nih. Untuk yang agak orange ini, merah atau orange kalau nggak lihat. Nah kalau kita masuk ke gambarnya, sini ada margin. Jadi dari elemen yang tadi kita buat itu ada marginnya berapa. Nah ini margin button, kalau kita hilangin dia nggak akan ada lagi kalau kita ngarahin ke sini misalnya. Tapi kalau kita aktifin ini bakal ngasih jarak. Untuk ukurannya 64 pixel, jadi teman-teman bisa ngatur juga di sini, bisa 100, 900 misalnya kayak gini, 800, 300, berapa lah, bebas dari teman-teman sendiri kayak gitu. Marginnya juga sama, bisa diatur juga sesuai teman-teman, kebutuhan teman-teman, mau 10 kah, mau 90 gitu. Kita ke title juga nih, di title itu langsung ukurannya posisinya di tengah gitu. Nah untuk font size kan di sini kita ngaturnya yang font size nya ukurannya cuma 16, ketebalannya 800 aja biar lebih tebal kayak gini. Terus untuk item deskripsinya kita cuma nargetin untuk ukuran 11 pixel. Nah mungkin teman-teman nanya nih, kok ada tanda ini gitu, apa kayak kurung ini lah ya, lebih dari gitu. Nah ini untuk menggambarkan ini harus gitu, ini wajib. Aku mau ngasih efek yang anaknya item underscore icon yang anak langsung dari si reason item ini gitu. Jadi dia nggak bisa keluar teman-teman. Jadi dia nggak boleh keluar, dia harus, pokoknya harus, aku mau ngasih efek ini ya cuman yang ada di dalam ini aja gitu, yang punya akses yang punya hubungan sama yang dua ini yang reason item ini gitu. Jadi semuanya ada reason item, terus ada item icon gitu. Begitu juga yang lainnya. Jadi ini untuk memberikan spesifikasi kalau dia harus bagian dari reason item ini kayak. Jadi yang kanan itu harus merupakan bagian dari yang kiri kayak gini. Nah ini udah jadi website kita teman-teman, ini udah jadi. Nah selanjutnya kita bakal upload ini ke website misalnya biar bisa diakses dari mana aja. Oke. Nah supaya websitenya bisa diakses dari mana aja, teman-teman bisa langsung daftar di Netlify. Kita pakai netlify.com aja. Ini free kalau untuk website statis, kita bisa pakai bebas buat teman-teman. Nah karena di sini aku udah punya akun juga, kita biar lebih enak langsung aja.
netlify.com. Oke, kalau teman-teman belum punya akun, langsung ke sign up aja, daftar. Teman-teman bisa daftar pakai GitHub, GitLab, Bitbucket, atau email langsung. Kalau teman-teman belum punya GitHub, langsung abaikan aja yang lainnya. Ini kita bakal bahas di tempat yang lain nanti. Langsung pilih ke email, isi email teman-teman, langsung password, dan ikuti petunjuk selanjutnya gitu. Nah, kalau teman-teman udah daftar, udah masuk, nanti muncul di sini nih kayak gini. Kalian masuk ke bagian sites. Nah, di sini you want to deploy a new website, new sites without connecting to Git. Drag and drop your site folder here. Jadi kita cari folder tempat kita simpan ini. Nah, yang ini kita drag ke sini, kita lepas. Nanti secara otomatis dia bakal buatkan kita untuk linknya sama alamat websitenya. Nah, ini jadi teman-teman langsung bisa akses dari mana aja. Ini udah bisa diakses oleh publik websitenya, teman-teman. Oke, itu aja mungkin ya untuk video kali ini. Kalau misalkan teman-teman masih kebingungan, masih serasa ada yang ganjil, ini fungsinya apa sih, nanti teman-teman bisa langsung tanya ke grup atau secara personal juga nggak apa-apa. Mungkin buat beberapa teman-teman yang udah nge-save nomorku, dan bisa juga di kolom komentar, nanti kita diskusi sama-sama di sini kalau misalkan memang masih ada yang dibingungkan. Oke, terima kasih udah mengikuti, dan semoga ini menjadi awal buat teman-teman belajar. Oke, jadi karena website ini aslinya memang bukan karya dari kita sendiri, sedikit informasi bahwa desain website ini didesain langsung dari, kita akses dari web.talk. Mungkin teman-teman bisa cek Instagramnya. Di sini untuk desainernya langsung ada Quentin Morisewa gitu ya. Ya mohon maaf kalau ada penyebutannya yang salah. Ya, untuk aslinya ada yang ini nggak aktif. Nah, yang penting teman-teman tahu kalau di sini ini bukan originalnya dari kita sendiri. Yang di sini kita cuma memanfaatkan sebagai forum belajar kita gitu. Mungkin dan nanti dari teman-teman kalau misalkan mau belajar, pastikan teman-teman juga sampaikan nih pastikan ini tidak melanggar cipta. Ya mungkin teman bisa langsung akses web.talk Instagramnya, dan kepo-kepo dikit nih terkait website yang udah ada. Jadi teman-teman bisa juga pakai sebagai referensi atau untuk belajar, tapi jangan pernah menganggap bahwa itu karya teman-teman sendiri. Apresiasi bahwa itu memang milik orang lain, dan sampaikan bahwa itu memang dari orang lain, atau dari mana kalian dapat inspirasi itu kalau gitu. Karena ini bukan ajang untuk kompetisi gitu teman-teman. Itu mungkin nanti dari teman-teman bisa kepo-kepo ke Instagramnya web.talk, bisa dicek di deskripsi. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bisa bermanfaat juga ya, kita sama-sama belajar web development.
terutama untuk saat ini kita mulai dari front end dulu. Oke, sekian. Sampai jumpa di video kita selanjutnya atau di meeting kita selanjutnya. Thank you.